Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Kembali lagi bersama Ibu Fani. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang jual beli, khiyar, salam, dan harf, beserta macam-macam dan contohnya. Nah, sini Ibu akan menjelaskan pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Secara istilah, bahwa jual beli adalah berarti tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lainnya, disertai hijab kabul dengan syarat dan tertentu. Nah, hukum jual beli itu adalah boleh atau mubah. Adanya rukun jual beli, pertama ada penjual dan pembeli, kedua ada barang yang diperjualbelikan, ketiga alat nilai tukar atau pengganti barang, kelima itu ucapan secara terima kasih antara penjual dan pembeli, dan sigat dan hijab kabulnya. Nah, selanjutnya adanya syarat jual beli. Pertama yaitu kedua belah pihak harus balik, kedua berakal dan sehat, ketiga bukan pemboros, keempat bukan paksaan. Selanjutnya kita masuk ke syarat barang yang diperjualbelikan. Pertama suci, kedua bermanfaat, ketiga itu milik sendiri, dan keempat itu barang yang dijual beli dapat dikuasai oleh pembeli. Kelima itu hijab kabul. Macam-macam jual beli itu ada dua. Yang pertama itu jual beli terlarang. Itu bisa dikatakan jual beli yang terlarang, artinya tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Adanya jual beli diantaranya itu pertama sistem ijon, kedua jual beli barang haram, ketiga jual beli sperma hewan, keempat jual beli barang yang belum dimiliki, kelima jual beli barang yang belum jelas. Selanjutnya itu adanya jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Yang pertama itu jual beli saat khutbah dan sholat Jumat. Kedua yaitu jual beli menghadang jalan sebelum sampai di pasar. Selanjutnya itu adanya jual beli dengan niat menimbun barang. Keempat itu jual beli dengan cara mengurangi ukuran timbangan. Selanjutnya itu jual beli mengandung unsur penipuan. Selanjutnya itu ada jual beli dengan cara menyuruh. Selanjutnya jual beli terakhir itu jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Selanjutnya anak-anak kita masuk kepada penjelasan khiyar. Nah, pengertian khiyar adalah menurut bahasa berarti memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah, syarat khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Kedua, dasar hukum khiyar ini adalah dalam jual beli menurut Islam adalah mubah, tetapi jika khiyar ini dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta maka hukumnya haram. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam khiyar. Pertama anak-anak ibu pertama itu ada khiyar majelis. Khiyar ini yaitu khiyar yang berlangsung selama penjual atau pembeli masih berada di tempat jual beli. Maka jual belinya itu bisa dilakukan pembatalan. Selanjutnya ada khiyar syarat. Adanya khiyar syaratnya adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, ketiga itu adanya khiyar aib atau cacat. Khiyar ini maksudnya adalah bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Adanya cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Selanjutnya itu terakhirnya yaitu anak-anak adanya khiyar atau khiyar ini adalah hak bagi pembeli menentukan jual beli atau membatalkannya. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan akad salam. Nah, anak-anak ibu, jual beli salam adalah jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual, di mana spesifikasinya dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Adanya dasar hukum salam ini adalah
Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke rukun salam. Yang pertama itu muslim atau pembeli, adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Kedua itu muslim ilaihi atau penjual, adalah pihak yang memasukkan barang pesanan. Selanjutnya adanya modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga sama memasuk barang pesanan. Selanjutnya itu ada modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga tasaman atau muslihat. Selanjutnya ada barang yang dijual belikan. Selanjutnya adanya sigat atau ijab dan kabul. Nah, kita masuk kepada syarat salam. Pertama, uang hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, itu barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Selanjutnya, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara penjual barang semacam itu. Selanjutnya itu diketahui disebutkan sifat-sifat barangnya. Selanjutnya ada disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempatnya akadnya, tidak hanya buat menerima barang tersebut. Selanjutnya kita kepada penjelasan hard. Nah, hard adalah dalam konsep fikih adalah cara etimologi berarti larangan atau penyempitan atau pembatasan atau mempersempit. Akad dijuluki al-huruj karena pemiliknya hartanya membekukan diri dari melakukan hal-hal yang buruk, misalnya kata hajaran alaihi ajra. Artinya itu seorang dilarang melakukan tindakan hukum. Dalam Al-Quran kata al-hajr. Al-hajr ini digunakan dalam arti akad karena dapat menghambat seseorang tak melakukan perbuatan yang berakibat buruk. Selanjutnya kita masuk kepada adapun orang-orang yang terkena hajj ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu anak kecil, yakni anak kecil yang belum balik. Yang kedua, yang mana ia tidak diperbolehkan mengelola hartanya sendiri kecuali atas izin kedua orang tuanya atau orang yang diwasiatkannya. Jika ia anak yatim, di mana hajj ini diberlakukan kepada hingga ia mencapai usia balik. Kedua itu safih, atau maksudnya orang yang bodoh yang belum bisa mengatur hajj, yaitu orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya menggunakan untuk menuruti kehendaknya, nafsunya atau caranya mengelolanya, yang mana pengelolaannya itu tidak baik. Karena sedikitnya pengetahuan tentang kemaslahatan dirinya. Selanjutnya orang gila, yaitu orang yang di akhirnya tidak sempurna atau tidak sehat sehingga pengetahuannya lemah. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan jual beli, khiyar dan salam. Jadi anak-anak ibu, perbedaan jual beli khiyar dan salam. Pertama itu jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang atau uang. Adanya barang disediakan saat akad dan tidak ada khiyar kecuali. Sedangkan khiyar adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad. Kedua itu berlaku dalam akad jual beli dan adanya macam-macam majelis syarat dan majelis aib. Dan selanjutnya salam itu adalah pembayaran yang dilakukan di muka barang diterima, kemudian adanya spesifikasinya barangnya harus jelas. Kedua, terakhir itu tidak ada hak khiyar dan kecuali aib. Nah, dari penjelasan ibu tadi, semoga anak-anak ibu dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.